Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Febriana dengan NIM 2114328, jurusan Asuransi Syariah kelas A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Soal yang pertama yaitu diketahui data keuangan PT Salman sebagai berikut. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri 50%, aset turnover 2,5 kali, periode pengumpulan piutang 18 hari, perputaran persediaan 9 kali, gross profit margin 10%, acid test ratio 100%. Lalu saya disuruh untuk melengkapi neraca PT Salman berdasarkan data keuangan di atas. Yang pertama, saya akan mencari utang jangka panjang, yaitu diketahui rasio hutang jangka panjang dan modal sendiri itu 50%. Dengan menggunakan rumus long term debt ratio atau LTD, total long term debt dibagi total aset. 0,5 dari 50 bagi 100 sama dengan total long term debt dibagi total aset. Total asetnya ada saham biasa dan laba ditahan, yaitu 100.000 ditambah 100.000. Total long term debt sama dengan 200.000 dikali 0,5 sama dengan 100.000. Jadi untuk 100.000-nya kita tulis di utang jangka panjang. Yang kedua, kita akan mencari aset turnover untuk penjualan. Aset turnover sudah diketahui di soal yaitu 2,5 kali. Dengan menggunakan rumus aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. 2,5 sama dengan penjualan dibagi 400.000. 400.000 itu dari utang lancar, utang jangka panjang, saham biasa, dan laba ditahan. Jadi, penjualan sama dengan 400.000 dikali 2,5 sama dengan 1 juta. Selanjutnya yaitu periode pengumpulan piutang yang sudah diketahui di soal yaitu 18 hari dengan menggunakan rumus periode sama dengan 365 hari dibagi sales to receivable. Jadi 18 sama dengan 365 dibagi sales to receivable. Jadi sales to receivable pindah ruas sama dengan 365 dibagi 18. Jadi hasil sales to receivable-nya itu 20,28. Maka untuk mencari piutang dagang, maka menggunakan rumus sales to receivable sama dengan penjualan dibagi piutang dagang. Jadi 20,28 sama dengan 1 juta dibagi piutang dagang. Piutang dagang pindah ruas jadi piutang dagang sama dengan 49.310 perak. Jadi kita tulis di sini 49.310. Lalu selanjutnya yaitu perputaran persediaan sama dengan 9 kali yang sudah diketahui di soal yaitu menggunakan rumus sales to inventory sama dengan penjualan dibagi total persediaan. Sales to inventory-nya kan sudah diketahui nih 9 kali. Ini ditulis sama dengan 1 juta. Untuk yang tadi di penjualan itu 1 juta dibagi total persediaan. Jadi total persediaan sama dengan 1 juta dibagi 9 sama dengan 111.111. Jadi kita tulis di sini. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu gross profit margin sama dengan 10% yang sudah diketahui di soal yaitu menggunakan rumus GPM sama dengan gross profit dibagi penjualan. Untuk GPM-nya itu kan 10%. Jadi 10 bagi 100 sama dengan 0,1 sama dengan gross profit dibagi 1 juta untuk penjualannya. Jadi gross profit pindah ruas jadi sama dengan 1 juta dikali 0,1 sama dengan 100.000. Selanjutnya yang keenam yaitu acid test ratio
sama dengan 100% seperti yang sudah diketahui di soal, yaitu 1 itu dari 100 dibagi 100 sama dengan 1 sama dengan aktiva lancar ditambah persediaan dibagi hutang lancar. 1 sama dengan aktiva lancar ditambah Rp111.111 dibagi Rp100.000. Hutang lancarnya Rp100.000. Jadi aktiva lancar sama dengan Rp100.000 ditambah Rp111.111 sama dengan aktiva lancarnya Rp211.111. Jadi untuk mencari kasnya yaitu utang jangka panjang dikurangi sama piutang. Jadi Rp100.000 dikurangi Rp49.310, jadi hasilnya Rp50.690. Jadi total aktiva itu sama saja dengan total utang plus modal, yaitu Rp400.000. Jadi aktiva tetap atau netnya yaitu Rp400.000 dikurangin Rp50.690 dikurangi Rp49.310 dikurangi Rp111.111, jadi hasilnya itu Rp188.889. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu berdasarkan laporan keuangan berikut ini, hitunglah minimal menggunakan dua jenis rasio-rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitability untuk tahun 2019. Untuk tabelnya pada PT Ganesha INC pada tahun 2018 dan 2019 balance sheet bisa dilihat. Ini untuk tabel PT Ganesha INC pada tahun 2019 income statement. Oke, selanjutnya saya akan menghitung menggunakan dua rasio, yaitu satu rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Untuk rasio likuiditas, pertama menghitung current ratio, yaitu menggunakan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar sama dengan 1.390 dibagi 1.050 sama dengan 1,32 kali. Untuk quick ratio, menggunakan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Jadi 1.390 dikurang 800 dibagi 1.050 sama dengan 0,56 kali. Jadi untuk rasio likuiditas itu bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Dikatakan baik apabila di atas 1,0, jika sebaliknya di bawah 1,0, maka perusahaan tersebut dinyatakan terkendala dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan data keuangan pada PT Ganesha INC, terkendala dalam memenuhi kewajibannya. Lalu selanjutnya yaitu menghitung rasio profitabilitas, yaitu menghitung net profit margin atau NPM menggunakan rumus laba bersih dibagi penjualan sama dengan 665 dibagi 4.600 sama dengan 0,14 atau 14%. Selanjutnya itu menghitung return of equity atau ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri sama dengan 665 dibagi 4.300 sama dengan 0,15 sama dengan 15%. Untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan, jika return of equity atau ROE mendekati 1, maka semakin baik profitabilitas perusahaannya karena setiap aktiva pada perusahaan tersebut menghasilkan laba. Jadi, pada perusahaan PT Ganesha INC dinyatakan tidak profitabilitas karena ROE-nya 0,15 atau 15%. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya.